Ya, shalom sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, ya kita boleh beribadah malam ini dari begitu banyak tempat, ya dari Maya di Manado sekarang ya, sampai semua di Jakarta, semua di Bandung dan semua wilayah. Dan kita bersyukur saudara, kalau kita boleh setiap minggu, kalau di Alkitab dikatakan pada hari pertama minggu. Jadi kalau hari Minggu ini hari pertama akan minggu yang kita akan lalui, ya. Dan kita mulai dengan Tuhan, saya berharap sama Engkau, saya bersandar sama Engkau, saya mau mendengar bahkan firman yang now gitu ya, word ya, now, the now word gitu ya, firman yang sekarang, firman yang diwahyukan, ya. Kita akan keluar dengan sukacita, sama-sama dengan sukacita. Ya, artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, satu minggu ke depan kita menerima joy of the Lord, ya, sukacita Tuhan. Kita terima damai sejahtera yang nggak bisa kering, atau damai sejahtera yang disebut semata-mata, gitu ya, damai sejahtera yang cuman gitu, cuma damai sejahtera saja, ya, nggak ada ntar moodnya lagi ngenak atau gelap, atau ntar damai, ntar nggak damai. Nggak seperti itu saudara, ya, hanya semata-mata, ya. Dan sama-sama katakan, the joy of the Lord atau sukacita Tuhan adalah kekuatan saya. Amin. Ya, jadi dan anak-anak kita juga, ya, yang punya anak, yang belum punya anak minta ya, great shalom mereka itu sangat besar. Saudara bayangkan ya, keluarga yang seperti itu sebenarnya hanya tersedia dari Tuhan. Ya, supply Tuhan. Kalaupun sekarang menghadapi tantangan keluarga, masih ada harapan. Ya, tetap ada harapan. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya itu lebih besar, ya, pasti lebih tinggi. Dia gunung batu yang jauh lebih besar, lebih kuat, lebih tinggi dari semua masalah kita. Yang percaya katakan amin. Nah, apa yang kita mau merenungkan malam ini, tadi Pastor Lian ya menyampaikan dalam hatinya ketika dia tanya, Tuhan, saya harus khotbah apa gitu ya. Dan pagi-pagi dia hanya dengar apa yang kita harus lakukan jika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bingung nggak ya? Apa yang harus kita kerjakan kalau kita udah nggak tahu apa yang harus kita lakukan? Artinya saya membayangkan kadang-kadang jalan kita seolah-olah buntu ya, buntu, ketemu apa? Kalau orang Israel keluar dari Mesir kan ketemu Laut Merah, buntu kan? Ke depan nggak bisa, ke belakang ada tentara Mesir, ke kiri gunung, ke kanan gurun mungkin. Jadi kiri kanan depan belakang mentok ya. Tapi selalu ada ke atas yang nggak mentok. Sama-sama katakan ke atas selalu nggak mentok ya, seperti Bahtera Nuh, jendelanya nggak ada di kiri kanan karena di kiri kanan banjir ya, air bah. Tapi jendelanya lihat ke atas ya. Jadi apa yang saya harus lakukan kalau kita tidak tahu apa yang harus saya lakukan? Nah, ini jawabannya ya. Pertama-tama kita akan lihat dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Jadi jawabannya sederhana ya. Dikatakan gini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Jadi ketika kita nggak tahu apa yang kita buat, dikatakan continue ya. Itu continue bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesia juga continue ya, tetap berpegang. Jadi sebenarnya jawabannya memang sederhana. Nanti kita dalami nanti ya. Sebentar saudara tangkap aja dulu. Sama-sama katakan continue ya. Nah, tetap itu agak susah ya, tapi ya continue ya, untuk kebenaran yang telah engkau terima, yang telah engkau learn ya, engkau sudah dengar. Tapi kalau nggak punya, nggak mau kasih kuping atau telinga kepada kasih karunia atau kebenaran, ya, kebenaran kita ini harus kebenaran hadiah ya saudara. Sama-sama sekali lagi, kebenaran hadiah, kebenaran kasih karunia. Itu yang Timotius sudah dengar dari Rasul Paulus. Kita tahu ya, Rasul Paulus adalah Rasul kasih karunia. Ya, itu yang dia terima, Timotius. Tetap pegang katanya. Dan engkau yakini ya, atau been assured, engkau
engkau apa tuh terjamin gitu ya. Ya, terus dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarnya kepadamu. Jadi ingat kepada Paulus. Ini surat Paulus kepada Timotius ya. Nah, lanjut 15. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, jadi jangan lupa ya. Jadi gini, ada orang, saya juga sering dulu tanya, Tuhan kenapa sih diulang-ulang gitu ya. Kalau kita dengar firman Kristus tuh cari kasih karunia-Nya, cari Yesus dan karyanya gitu kan. Dari semua ayat-ayat kita mencari seolah-olah kok yang dicari hanya yang enak-enak. Ya ada orang bilang yang enak-enak aja Pak Melki. Ya iya, karena yang nggak enak sudah ditanggung Yesus. Sederhananya gitu aja. Jadi ketika kita lihat menemukan Yesus, pribadi kasih karunia dan karyanya yang sempurna, kita bukan hanya yang negatif, kita dibuat selesai gitu ya, nol kalau ya, dari negatif ke nol kan. Tapi kita juga menerima yang besar dari Tuhan, kebenarannya dari Tuhan, yang positif. Itulah salib ya. Nah, jadi dari kecil kenal, atau kita kenal suatu waktu, saya kenal, oh iya inilah Yesus yang benar, yang gak menuntut lagi, tapi yang mensuplai. Nah kita sudah dengar, kalau Timotius dari kecil, ya mengenal kitab suci, nah mengenal Yesus, itu memberikan hikmat, sama-sama katakan hikmat. Ya selalu kita kalau bicara hikmat, ada seri-seri yang kita dengar ya, bahwa hikmat itu the principal thing. Hikmat itu yang pertama-tama adalah hikmat. Nah, pada mulanya Tuhan menjadikan terang ya, bereshit, hikmat. Ya, hikmat. Nah, itu yang memberikan kita selalu jalan keluar. Kadang-kadang gitu kan, aduh mentok nih, nggak tahu lagi harus melakukan apa. Kita disebutnya tadi apa yang kita harus lakukan ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, atau mentok tadi. Ya, Tuhan berikan hikmat. Hikmat itu seketika hikmat. Ya, hikmat tuh jadi gini ya. Untuk sekarang tuh. Kan saya selalu bilang gitu. Kalau anak saya bilang aja, pi kan dia mau nanya. Nanya apa aja saya nggak tahu. Tapi saya selalu bilang, Christ is my wisdom. Sama kan, mungkin pegawai, mungkin apa kita menghadapi apapun dalam persoalan kita. Kenapa kita nggak minta hikmat aja? Christ is my wisdom. Kristus adalah hikmat saya. Sama-sama katakan, Kristus adalah hikmat saya. Ya, yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oh, kalau gitu Timotius belum selamat. Enggak, ya. Ini bicara keselamatan ya. Memberikan misalnya gini. Aduh, di dalam perjalanan kita ini 2022 udah mau habis nih. 2023 katanya gelap. Waduh, bisa nggak selamat? Nah, enggak. Ya, kalau kita memiliki hikmat Tuhan, memiliki Kristus, pasti selamat. Ya, maksudnya pasti mengalami jalan keluar, pasti mengalami keselamatan. Ya, soteria, ya, dilepaskan dari gelap, ya, keselamatan oleh iman. Nah, kalau keselamatan oleh iman udah jelas ya. Kita selalu ngerti kebenaran iman, keselamatan yang kita terima gitu. Paham? Ya. Jadi jelas ya bahwa yang kita, apa yang harus kita lakukan? Ya continue gitu gampangnya. Continue apa Pak? Ya continue apa yang kita sudah pelajari. Tentang apa Pak? Ya tentang kitab suci atau tentang kebenaran. Ya, kebenaran iman yang kita yakini. Ya, karena memang di dalam perjalanannya selama setelah klik ya soal kasih karunia, ya apalagi kalau yang belum klik atau yang masih ragu-ragu, yang udah klik aja itu suatu ketika dia bilang ini benar nggak ya? Atau baru dibilang ini hyper grace tuh, kasih karunia apa dia bilang overdosis tuh, sesat tuh. Barusan aja ada yang saya selalu kirim khotbah ya sampai ke Amerika. Ada dia jemaat di Amerika, dia tanya-tanya gitu tentang kasih karunia di New Creation Church itu ya.
Nah kemarin dia dapat kiriman dari orang lain gitu, tentang akhir zaman, tentang apa tabut Tuhan, tentang apa. Tapi dia akhirnya bilang, kok begitu banyak ya orang Kristen yang menentang. Jadi membuat goyah gitu saudara. Masa sih lu yang bener gitu. Sementara nih secara kebanyakan orang Kristen nggak melihatnya begitu. Ya, misalnya kalau kita bilang ini, enggak, kita nggak dibawa lagi hukum Taurat, nggak dibawa lagi tuntutan. Wah, nggak bener tuh. Ya kan? Kalau orang sudah nggak mau hidup di bawah hukum Taurat, 10 perintah Allah, itu nggak bener pasti. Nah, udah begitu. Jadi dia tanya lagi, saudara. Ya tapi puji syukur ya, masih bisa tanya. Ada main hilang aja tuh saudara, benar. Nah makanya saudara, kalau kita merasakan nggak tahu harus kita lakukan apa, ya. Yang pertama dibilang pegang dulu nih, apa yang kita telah yakini, ya continue, terusin ya. Ini masalah continue dalam kasih karunia atau kasih Bapa ini ternyata menjadi temanya ya malam ini, tantangannya. Ya misalnya sebentar ada yang masuk ya. Ya misalnya kan terjadi banyak ngomongan-ngomongan juga yang lain ya, mungkin bukan soal rohani juga. Wah nanti kalau habis kena COVID pasti penuaan, atau yang pasti yang dulu saya waktu pas positif ya bilang wah nanti pasti paru-parunya udah nggak 100% lagi, apalah gitu ya. Nah sementara kepercayaan benar kita, kita di Jumat tuh masih bicarakan tentang percaya benar kan, nyambung nih hari ini ya, hari Minggu ini luar biasa ya. Saya selalu kadang-kadang amazed juga, bukan amazed juga ya, tapi memang selalu sangat terpesona gitu sama Tuhan. Tuhan nuntun kita itu benar-benar kok klop ya, sama gitu waktunya, timingnya. Padahal ya kita belajar Bible study misalnya, buku itu kan seolah ya udah Tuhan apa ya, ini buku ini ya lanjutin aja. Nah itu dipulihkan 120%, artinya dipulihkan bahkan 2 kali lipat. Dipulihkan selalu bahasanya kalau dipulihkan atau direstorasi, sama-sama katakan restorasi, itu selalu berlimpah-limpah gitu. Jadi kalau Pastor P selalu bilang ini, kalau jam saya rusak, kalau dibetulin, misalnya tadinya anti air karena dibuka, ada sealnya kan, karena udah dibuka biasanya jadi nggak anti air lagi gitu misalnya. Nah karena dibetulin sama manusia. Tapi kalau Tuhan merestorasi kita, itu selalu berlimpah-limpah, boleh dibilang lebih baik daripada sebelumnya. Kan beda kan saudara ya. Nah itu contoh kepercayaan benar. Ya, kita selalu percaya benar bahwa kita ini nggak takut di tahun ya. Ini tadi Licu udah sampaikan ya bahwa kita 2 bulan lagi 2022 tetap percaya ya bahwa 2 bulan lebih ini selalu yang sudah dijanjikan bahwa terjadi percepatan. Percepatan itu artinya mujizat ya, karena percepatan itu kayak air jadi anggur dalam setempo gitu, sedetik atau sesaat. Itu mujizat namanya. Tetap pegang ya. Bahkan kalau saya bilang gini, bukannya ngasih nggak terjadilah tahun ini, enggak ya. Tetap kita kalau belum terjadi juga itu ditambahkan, tenang aja. Harus terjadi. Ya, harus terjadi. Dan kita sudah belajar, kita nggak perlu takut di dalam perjalanannya, di dalam waktunya. Kenapa? Ya karena tetap juga dipelihara. Tetap kita bisa lempar. Ya, cash out. Ya lempar. Concern kita atau kepedulian kita, sebab dia mempedulikan kita, masalah kita. Nah kita percaya kita generasi Benyamin, udah pegang aja, continue aja. Generasi Benyamin apa Pak? Generasi yang menerima 5 kali lipat gitu, menerima kasih karunia, menerima 300 keping perak ya, penebusan.
Kemenangan. Pokoknya generasi Benyamin ada di musim lettering. Ya, di musim hujan akhir. Yang kalau hujan akhir itu selalu panen raya besar. Sama-sama katakan panen raya besar. Atau manifestasi, atau jangan pakai atau lah, dan manifestasi berkat Tuhan berlimpah-limpah. Itu panen. Panen kita selalu ingat. Makanya diulang-ulang nggak apa-apa, karena mungkin ada beberapa yang emang sih Pak Melki udah ngomong tuh minggu lalu juga udah ngomong. Minggu lalu juga udah ngomong. Tapi memang belum nyangkut di dalam hidup saya. Nah sekarang sudah diulang-ulang karena Tuhan memang benar-benar ingin. Ya, mujizat kreatif kemarin Pastor Pin tambahkan bahkan. Sama aja. Supranatural mujizat kreatif itu. Ya, tidak natural, tidak biasa. Amin. Ya, kita akan berjalan masuk dan menduduki negeri, ya, menduduki warisan kita. Makanya jangan berhenti. Continue gitu. Amin. Ya, jangan takut. Ya kita belum ngomongin masuk Kanaan ya, tapi ini buat pendahuluan aja. Jangan takut gitu. Ada raksasa, ada persoalan, tuh kan? Yesaya 41 ayat 10 tuh. Kita baca sama-sama yuk. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Selesai. Kalau Tuhan menyertai kita, selesai nggak? Selesai, sudah selesai. Ya, kalau ada masalah nanti Tuhan tinggalin. Rasanya kalau udah ada persoalan besar, kayaknya Tuhan nggak ada. Enggak. Aku tidak akan mungkin meninggalkan engkau, tidak akan pernah mungkin melupakan engkau. Namanya juga Yesus Immanuel, Tuhan beserta kita. Continue berkelanjutan selama-lamanya. Itu kepercayaan itu kita continue terus. Makanya dibilang jangan bimbang. Kalau bimbang apa? Nggak continue, bimbang dia. Yang benar ini Kanaan. Pulang aja ke Mesir, pulang aja. Nah, nanti kita baca ya, orang Israel kayak begitu tuh. Sebab aku ini Allahmu. Kenapa Tuhan bilang aku ini Allahmu? Masa saya bisa bohong? Bahkan Tuhan seringkali kan kepada orang Israel pakai sumpah gitu. Bukan buat karena Tuhan itu meragukan dirinya sendiri, bukan. Untuk meyakinkan orang yang dengar. Aku akan meneguhkan. Ya, jadi bukannya kita berdiri aja, berdiri teguh. Kenapa? Karena aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Tuh ya. Jadi waktu dalam perjalanannya juga, dalam perjalanan untuk memperoleh atau termanifestasi ya, janji atau sumpah Tuhan, atau apa yang kita tadi continue ya, continue tetap percaya. Aku akan menolong engkau, dia bilang. Ya, aku akan memegang engkau, dipegangin, dituntunin. Bukan kita yang pegang dia, Tuhan yang pegang kita. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau udah tangan kanan Tuhan, tangan power Tuhan, kuasa Tuhan, ya siapa yang bisa menang melawan dia? Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Ya siapa yang bisa menang melawan kita? Amin. Ya jadi jelas ya. Jadi kalau dibilang jangan takut, ya sederhana ya, jangan takut. Kenapa? Ada Tuhan. Tuhan menyertai saya. Ya tapi, nah itu persoalan cuma tapi tuh. Ya, kita teguh pegang apa yang kita sudah diajarkan. Nah itu sebenarnya malam ini kita mau diulang lagi itu tuh sebenarnya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus misalnya. Amin. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Makanya harta itu mulai kita terus tambah-tambahin gitu ya. Saya rasa memang betul awalnya kayak saya cuma ulang-ulang, ya lama-lama jadi hafal sendiri memang. Bukan sengaja-sengaja dihafalin gitu. Tapi karena ya diulang-ulang, karena saya pikir bagus banget ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Ya kenapa saya nggak mau? Amin. Ya itu continue. Bahasa Yunaninya meno. Ya meno. Bahasa Yunaninya tuh seperti kayak bertentangan dengan continue. Kalau continue kan kayak jangan berhenti, terus, jangan berhenti, maju. Tapi kalau meno itu bahasa Yunani daripada continue itu abide. Ya artinya tinggal, remain,
tinggal tetap gitu. Stand, berdiri, atau withstand, stand upon, berdiri di atas, teguh, jangan mau digeser. Ya, jadi memang seperti paradok, ya bukan seperti paradok, kayak paradok ya. Jadi gimana? Kita terus continue, ya berdiri terus teguh. Sesat loh ya. Kalau kita ini juga tanya Roh Kudus, ya tanya teman-teman, Siman, tanya Melki, boleh juga lah gitu ya. Kalau saya tahu, saya nggak tahu semua, ya saya share, ya kan? Jadi jangan kabur gitu. Kabur maksudnya ngeleos saja pergi. Gitu. Kenapa? Kenapa juga diulang-ulang? Kita selalu belajar. Kenapa sih diulang-ulang, Pak Melki? Ya karena kita nature-nya pelupa, saudara. Kadang-kadang ya saya baru khotbah aja, makanya suka ditunjuk orang kan. Katanya tadi khotbahnya tadi, buktinya. Nah gitu kan. Nah saya harus tetap ingetin dari saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya orang yang paling dikasih. Tiap pagi saya ngomongin ke orang. Tapi kan kadang-kadang saya sendiri kok kelewat ya gitu. Ya, saudara, continue ya. Artinya abide, tinggal terus dalam Yesus, tinggal di bawah kasihnya, kasih karunia-Nya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16. Bilangnya gini. Sama ya. Nah, ini jadi tadi dengan 2 Timotius itu 16 ini dia bilang kita telah mengenal. Ya, mengenal artinya tahu. Ya, kita udah belajar katanya tadi. Timotius, kamu sudah belajar ya, udah kenal dan telah percaya. Ya, believe. Ya, jadi kan kita kebenarannya apa? Nah, ini udah masuk kebenarannya ya. Akan kasih Allah kepada kita. Jadi kalau ditanya continue apa? Ya bahwa Allah mengasihi kita. Akan kasih Allah. Kamu harus mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi Tuhan. Dulu kita diajarinnya begitu. Jadi kita yang berusaha, bukan. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, mengasihi saya. Yang kita perlu kenal, yang kita perlu percaya, yang kita perlu teguh, continue, tadi meno, ya meno, continue, itu bahasa Yunaninya teguh berdiri, bahwa Allah itu adalah kasih. Ya, dan kasih Tuhan bagi saya. Nah itu sebenarnya ya. Jadi nggak tahu buat apa. Ya boleh bilang Tuhan mengasihi saya. Nah, kalau yang hari Jumat Tuhan Yesus sebenarnya akan cari orang perempuan Samaria itu kan. Tuhan mengasihi dia. Ya bisa dicari. Dan hanya menawarkan apa? Air hidup. Sama-sama katakan air hidup. Ya, air hidup yang menjadi mata air dalam dirinya. Dan kita lagi kalau belajar hari Jumat itu, kita bebas dari ketakutan, dari rasa bersalah, dan siklus kekalahan atau adiktif, ya, kecanduan apapun yang buruk. Amin, saudara. Ya, nanti kita baca mungkin ayatnya ya, tapi kita terusin dulu. Ya, jadi sangat yakin gitu, nggak mau bergeser. Apa yang sudah diajarkan. Amin. Ya, jadi jangan sampai bilang, oh saya juga kasih karunia, saya juga percaya kasih karunia. Tapi kalau ngomongannya lain, entar kalau orang bilang gini, ikutin angin ke kiri. Entar orang bilang begitu, ikutin ke kanan. Terus dia bilang, enggak tuh, kasih karunia nggak terjadi. Mulai salahin Tuhan. Padahal Tuhan continue gitu. Ya, ada orang bilang gini, biar kamu nggak percaya juga, Tuhan tetap kok setia, betul. Cuman kalau nggak terjadi itu bukan karena Tuhan nggak setia gitu. Kenapa dong Pak Melki? Ya karena percaya jadi salah gitu, ngomongannya jadi salah. Jadi iblis bisa mendakwa kan? Nggak bisa dia ngomong sendiri, keselamatannya bisa hilang. Ya tapi kan sebelumnya bilang enggak. Ya itulah ya tantangannya continue itu tadi kan. Jadi nggak continue gitu, ntar ada bolong gitu. Kok Tuhan
Tuhan nggak tolong. Iya, bukan Tuhan nggak tolong. Ya, Tuhan gentleman, kita udah tahu. Dia nggak paksa. Karena itu sebenarnya saya percaya Roh Kudus ajarin. Ya, ketika kita udah gagal itu kita bilangin, aduh, mulai tuduhan dari diri sendiri aja udah bisa gitu. Ya udah, nggak bisa deh lu, nggak bisa dapat. Lu kan udah gini, udah begitu, udah begini. Kita mau ngomong saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu berat, saudara. Apalagi sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini, tambah berat lagi. Ya kan? Terus mau salahin kasih karunia? Enggak, saudara. Nggak bisa. Ya. Nah, makanya ini sekarang praktis. Nah, enggak, saya tetap dikasih oleh Tuhan. Nah, itu Mika tuh breakdown ya. Coba ya tadi 2 Timotius 3 ayat 14 sama 1 Yohanes 4 ayat 16. Ya, the thing we have learned. Jadi apa yang kita sudah pelajari sama atau yang kita udah tahu kan sama kan? Sama-sama apa yang saya udah pelajari, dengar ya, sudah dengar lagi di rekaman YouTube tentang kasih karunia, tentang Tuhan selesaikan, Yesus baik. Dan lama-lama jadi tahu kan? Orang kalau ngobrol gitu ya, misalnya kemarin saya ketemu reuni sama teman-teman sekolah, kuliah, ketemu orang Kristen A, B, C, ya, ntar dia ngomong nggak bisa, kita juga bisa hilang keselamatan. Padahal pengetahuan kita nggak gitu. Kita tahu, kita sudah belajar misalnya. Terus nomor 2-nya, Mik. Dan jadi yakin gitu, being assured tuh, atau believe, atau percaya benar itu, percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. The love, ya. Jadi jawaban apa yang kita harus lakukan, ya. Apa yang kita sudah belajar dan percaya bahwa kasih Tuhan kepada kita. Sebenarnya gampang ya. Saudara, continue aja. Jangan mau putus gitu. Kalau kamu salah melulu, kamu mau udah ulang-ulang, Tuhan nggak mungkin mengasihi kamu. Enggak, tetap aja keke gitu. Ngelotok kalau kata Pak Budi. Ya. Jangan-jangan Pak, nanti cuma yakin doang. Padahal enggak, saudara. Karena dari sisi Tuhan itu continue. Dari sisi kita ya udah continue juga gitu. Minimal ngomong dulu, saya continue Tuhan. Saya percaya. Amin. Ya, jadi kita tahu tuh. Nah, nanti saya terusin ya. Jadi assured ya, punya jaminan tuh. Secure. Ya. Dan akibatnya kita melihat supply Tuhan, saudara. Supply Tuhan, sama-sama kata supply Tuhan. Ya. Jadi waktu saya mengajarkan bukan dengan berani ya, pokoknya saya yakin aja gitu. Mika, Sharon, pokoknya kasih karunia, Tuhan mengasihi kamu, dosa kamu sudah diampuni dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kamu adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ayo, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, bilang. Udah yakin aja saya sampaikan, ya. Dia jadi apa? Dia jadi secure gitu, saudara. Dan ketika kita secure apa sih Pak? Kita tenang gitu, ada asuransi, ada jaminan, terjamin gitu. Supply Tuhan lancar, saudara. Amin. Ya. Dan kita jadi, kalau yang udah ada umur, kita jadi muda, ya. Jadi keren. Amin. Ya, makanya udah belajar, tahu, dengar terus. Believe itu continue jadinya. Terus percaya kasih Tuhan. Nah, jadi udah solusinya udah dapat ya. Ada pewahyuan dalam hati kita tuh. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita kan tahu kan, Tuhan kaya rela jadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya misalnya. Kita kan terjamin dong. Kita kaya dulu tuh di dalam tuh. Ya, betul, tadi kita dengar kesaksian, bukan langsung wah, udah kita kaya, duitnya belum termanifestasi, baru di dalam nih ya. Makmur inner gitu ya.
Udah kita main nggak pakai wisdom lagi gitu, nggak pakai hikmat lagi, diambur-ambur. Bukan begitu, saudara. Tenang, ya, karena kekayaan ini ya saya baca aja lah ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, ya. Kita sudah know atau mengenal kasih Tuhan. Karena kasihnya itu cuma-cuma ya dikaruniakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu telah menjadi miskin. Yesus kan kaya. Sama-sama katakan, Yesus tuh kaya. Punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Semuanya punya Yesus gitu. Raja segala raja. Kaya. Ya, sekalipun dia kaya tuh, supaya kamu menjadi kaya. Ya, karena dia rela menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya gampang dong kalau gitu. Supaya saya yang miskin jadi kaya, Tuhan. Di hadapan Tuhan ya kita miskin, tapi kita jadi kaya. Nah, continue, saudara-saudara kan. Coba, saya butuh uang, Pak. Ya udah tuh, kekayaan materi itu jelas-jelas. Ya, jadi kalau masih kurang 2 Korintus lagi, ayat berapa tadi? Ayat 9, ya. Pasal 9 ayat 8-nya. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu. Allah sanggup. Artinya bukan hanya sanggup kan, jadi mau kan melimpahkan segala kasih karunia. Segala jenis kasih karunia tuh. Itu kasihnya yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak ukur. Segala jenis kasih karunia. Apa kamu butuh kasih karunia buat apa? Keuangan, kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, apa aja lah. Kalau dia Tuhan bilang, Tuhan sanggup melimpahkan. Ya kalau saya bilang, Tuhan sanggup melimpahkan. Kan saya selalu bilang, kalau saya gelar-gelar, saya butuh napas, Tuhan, saya minta kasih karunia. Tuhan ada kekuatan saya. Christ is my strength, Christ is my healthy, misalnya. Supaya kamu senantiasa sama-sama katakan. Senantiasa artinya apa? Ya continue. Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita continue, jadi begini. Jadi malam ini kita diajarin ya. Oh, jangan-jangan masalahnya cuma karena nggak continue. Dari sisi kita ya. Ntar amin saudara, amin. Saya terima, amin. Ntar orang lain bilang yang lain lagi, amin juga, amin juga. Padahal udah bertentangan dengan kasih karunia. Ya tapi saya nggak paham, Pak. Makanya belajar. Learn kali-kali. Ulang-ulang, lama-lama juga nggak mungkin Roh Kudus mengajarkan misleading gitu ya. Biarin dia salah percaya. Tadi ada orang juga bilang tuh, WA ke saya, kok Roh Kudus nggak ngasih tahu ya? Enggak, saya yakin Roh Kudus ngasih tahu. Cuman memang kadang-kadang ya iblis lewat ajaran turun-temurun atau kekristenan yang tradisi terus-terus menurun. Kalau ditanya di sini, semua kalau berdasarkan kekristenan tradisi suruh pikul salib nggak? Pasti bilang iya. Iya kan diajarin harus pikul salib, Tuhan Yesus juga suruh. Tapi mana? Tuhan Yesus juga suruh. Betul Yesus, Tuhan Yesus suruh ya. Panjang lagi nanti ke situ. Tapi kan sebelum dia naik ke kayu salib, kemudian salibnya kan dipikul, bukan jemik. Ya, senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Udah senantiasa, udah berkecukupan di dalam segala sesuatu lagi. Pak, sekali lagi Pak, uang termasuk, termasuk orang segala sesuatu. Kesehatan termasuk nggak? Hubungan keluarga termasuk nggak? Bisnis apa, usaha apa, kejiwaan atau apa, pikiran, sukacita, damai sejahtera termasuk nggak Pak? Udah Tuhan bilang segala sesuatu. Ya, kamu atau saya, ya kalau kita bilang ke saya, ya berkecukupan dalam segala sesuatu, nggak kurang, bahkan berkelimpahan atau berkelebihan di dalam berbagai kebaikan, kebajikan. Ya keluar tuh good works bahasa Inggrisnya. Siapa bilang kalau kita terima, sama-sama katakan terima, supply Tuhan, supply surga. Terus outputnya bakalan, bakalan jadi ngaco nih. Enggak, itu firmannya bilang begitu.
berbagai good works. Tapi memang seperti Paulus bilang, bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Apa susahnya sih? Kan itu kita jadi rendah hati secara effortless. Amin. Ya continue, itu sebenarnya kata kuncinya tetap aja continue, terus menerus. Ya, kita bersandar pada atau bergantung sama Tuhan itu. Makanya jangan lupa, saudara, dengerin lagi. Kalau Pak saya masih banyak Pak, ya dengerin lagi, banyak kok. Rekamannya kan tiap hari juga dikasih. Tiap minggu masih dikasih Jumat sama Minggu. Udah banyak juga itu. Ya setelah saya ulang-ulang sama-sama sama saya juga ya. Bahwa Tuhan mengasihi saya. Makanya saya selalu kalau tulis itu kan beloved, artinya yang terkasih. Supaya nggak lupa sih sebenarnya. Supaya nggak lupa, saudara. Ya, bahwa Tuhan mengasihi saya. Ya, bahwa kita continue masuk menduduki warisan kita. Tempat perhentian Tuhan. Tuhan mau kita rest. Ya, Tuhan mau kita tidak stres, tidak khawatir, tidak gelisah hatinya. Rest, tenang, relax. Aktif digerakkan oleh Roh Kudus, hikmat. Hebat ya. Nah, saudara percaya benar ini, saudara continue menerima supply baik terus gitu, nggak habis-habis memang. Dan kalau ketika sudah breakthrough, ya saya ingatkan ya di Jumatnya, ketika kasih karunia itu sudah breakthrough, saudara, nggak ada yang bisa rem, saudara, sampai selama-lamanya. Mungkin kelihatan kok lambat ya, kalau lebih cepat pakai daging Pak, pakai usaha sendiri itu lebih cepat, atau kalau pakai minta sama setan katanya lebih cepat. Ya silakan aja bayarannya kan. Nah, percaya benar ya tentang warisan suplai Bapak. Tuhan mengasihi saya dikeluarin dari Mesir, dari dunia itu mau dimasukkan, dikeluarkan dari Mesir, dari rumah perbudakan, dimasukkan Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Tapi apa kata orang Israel? Kita belajar ya. Bilangan 13 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari semua suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Oke ya, sampai 2 aja. Jadi terus kita tanya, Tuhan kan yang nyuruh mengintai? Bukan. Ya, saya bacain dari Ulangan 1 ayat 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku, kata Musa. Jadi ngomong-ngomong nih, jadi bukan idenya Tuhan. Kalau Tuhan idenya gini, waktu mereka keluar, udah dari awal juga Tuhan bilang gini, Musa kasih tahu sama Firaun, let my people go, biarkan umatku pergi to worship, ya, duduki, masuk, go in and possess the land, ya, masuk, keluarin, dan duduki Kanaan. Itu jelas Tuhan. Ada masalah Tuhan. Tuhan juga udah tahu ada raksasa, emang itu kuliknya Tuhan untuk bangun Kanaan, untuk bangun kebun-kebun, kota-kota, rumah-rumah yang besar. Buat siapa? Buat umatnya. Itu warisannya. Kan sebenarnya skenario Tuhan jelas. Peperangan milikku. Bolak-balik Tuhan bilang, masuk aja deh, jangan takut. Teguhkan, kuatkan, dan teguhkan hatimu. The battle is mine, peperangan milikku. Sama saudara sebenarnya. Nah, tapi mereka mendekati, terus bilang apa? Berkata, marilah kita berubah para orang untuk mendahului kita, untuk menyelidiki negeri itu bagi kita, dan membawa kabar kepada kita jalan yang harus kita lalui, tentang kota-kota yang kita datangi. Ya mereka yang curiga sama Tuhan. Makanya tadi ada di Bilangan 13, ya. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah, kirim pengintai. Tiap suku ada 12 suku kan? Pemimpin-pemimpinnya. Termasuk Yosua dan Kaleb, saudara. Jelas? Ya, jadi sebenarnya Tuhan nggak perlu kasih lihat ada raksasa. Ya karena mereka minta, sok aja. Kira-kira gitu. Ya, jadi kalau kita bilang, kita dengar nih. Sama-sama dengar. Dan sudah dengar. Kita ada di musim hujan akhir. Tuhan Yesus segera datang.
Dan Tuhan akan mendandani mempelainya. Kita generasi terakhir, generasi Benyamin. Kita menerima panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Kenapa sih nggak curiga? Kenapa sih harus curiga sama Tuhan gitu? Wah, itu nggak bener tuh ngajarin kayak gitu. Yang ngajarin aja dianggap nggak bener lagi. Padahal itu firman Tuhan. Dan Tuhan mewahyukan. Amin. Ya. Tapi ya udahlah ya. Bilangan 13 ayat 25. Kita liatin aja nih kisahnya. Kan berulang nih. Sudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 27. Ya, 40 hari mereka ngintai itu, masuk negeri itu. Padahal udah di Kades Barnea, udah perbatasan. Ya mereka dari Mesir, kalau saudara pakai Google Map, ya iseng aja tuh dari Kairo sampai Kades Barnea sampai Kanaan gitu ya. Sebenarnya cuma hitungan hari saudara kalau jalan kaki. Kan bisa kan kalau sekarang Google Map kan. 8 hari atau berapa tuh. Tapi oke lah, 3 juta agak berminggu-minggu. Tapi udah di pinggiran situ. Malah ngomongnya nggak enak saudara nih. 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk negeri itu. Ke negeri kemana kau suruh kami. Ngomong sama Musa ya. Dan pertama masih ngomong nih. Kalau ngomong gini, mau dengar kabar baik dulu apa kabar buruk dulu? Ya maksudnya kabar baik dulu pertama. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Berarti benar dong Tuhan bilang, kamu akan kubawa masuk, dikeluarkan dari rumah perbudakan, masuk ke negeri that flow, yang mengalir susu dan madu. Ini berlimpah-limpah tuh flow, mengalir. Mengalir susu berarti sapinya banyak, atau kambingnya, atau ontaknya lah yang keluarin susu. Ya berarti subur, rumputnya banyak. Kalau kan gimana ngasilin susu? Dan madunya, berarti kalau madu berarti ada lebah kan? Kalau ada lebah, ada madunya dari mana? Ya berarti banyak bunganya, berarti indah memang. Dan kalau bilang mengalir, nggak sedikit. Inilah hasilnya, dia bawa menggadar tandan anggur yang begitu. 2 orang harus mikul tuh anggur. Yang nanti kita tahu ya itu gambaran Yesus ya. Anggur itu blood ya, darah Yesus. Tapi oke lah. Ya, dan hanya, nah ini yang saya bilang batnya di sini. Saudara, kata kunci ya, saudara dan saya belajar nih sama-sama. Saudara udah dengar kasih karunia. Saudara dan saya sudah belajar, bahkan ada yang udah bertahun-tahun. Yang baru dengar nggak masalah, sama aja. Ya. Nah, kalau saudara ngobrol sama orang ya, atau diri saudara sendiri dituduh sama iblis, ya tapi, nah kalau udah pakai tapi, selalu harus hati-hati saudara. Karena kalau tapi itu berarti yang awal tadi berarti nggak bener gitu. Bahwa yang Tuhan janji itu Tuhan bilang, kamu saya bawa masuk, tapi, nah udah pasti dibilang bahwa Tuhan nggak bener. Ya dia bilang gini, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak, Nefilim nih ya, Enak tuh raksasa ya. Telah kami lihat di sana. Sekalian ya 29. 28 ya. Tadi saya lagi ngomong sampai 28 aja ya. Ya maaf 28 aja lah ya. Nanti kepanjangan. Ya. Jadi mereka kemudian karena mereka memaksakan mau lihat, mengintai, jadi kelihatan kan? Problemnya kelihatan, masalahnya kelihatan. Sebenarnya kita nggak usah lihat masalah urusan Tuhan kok. Kan Tuhan yang ngomong. Peperangan milikku. Pak, kalau nggak lihat masalahnya, berarti kita pura-pura nggak ada raksasa. Enggak. Ya bilang aja ada raksasa. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Enggak Pak, raksasa tinggi Pak. Iya raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa perkasa Pak. Ya Tuhan lebih perkasa. Tebal Pak temboknya, Tuhan lebih kuat. Nggak mau tahu gitu. Ya karena udah lihat. Kita juga kadang-kadang kan dihadapkan dengan realita namanya tuh. Ya, pandangan alamiah. Padahal kita juga udah belajar banyak. Mel, yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kita sedang dengar, yang tidak kelihatan.
Ya tapi hati masih, kalau nggak kelihatan terus gimana? Pasti kelihatan. Karena kekal. Itu yang real sebenarnya saudara. Ya, jadi beda perspektif nih. Saya bacain aja perspektif Kaleb ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Nah, dia nggak bilang bat, dia bilang tidak. Ngomongan lu tidak gitu. Kan ada orang ya, kalau dulu sering kan, kalau ada 2 orang hamil di gereja dulu kan. Iya nih Pak, kalau saya ditakut-takutin mulu kalau ketemu hamil sama hamil. Wah, hati-hati lo, begini lo, begini. Banyak yang negatif, kata dokter begini, kata dokter begitu. Ya dokter sih nggak maksudnya jahat, tapi seringkali hal-hal yang sebenarnya bukan kata dokter juga, kata mamahnya, kata tantenya, kata begini, kata begitu. Kemudian hidup dengan ketakutan aja. Yang satu saya bilang, karena di gereja, enggak, Tuhan yang membuka rahim kamu, Tuhan yang membuat kamu melahirkan. Kamu memiliki anak keturunan ilahi, perkasa di bumi. Tuhan yang membuka kandungan, Tuhan yang membuat melahirkan. Kelahiran kamu baik-baik saja. Saudara, kepercayaan yang benar itu akan berbeda hasilnya. Ini beneran cerita nih, ini cerita beneran. Jadi dulu di worship leader tuh ya, kalau yang kenal Cory, cerita tuh di kantornya persis dia hamil berdua-dua gitu ya. Maksudnya ada 2 perempuan ini, dia dan temannya di kantor. Terus dia kalau tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali cerita sama saya gitu. Gini Pak, dibilang gini, dibilang gitu, dibilang gini. Nah, suatu titik, Pak, teman saya itu bed rest. Kalau kamu, tuh kamu udah 8 bulan, 9 bulan masih bisa lompat-lompat tuh worship leader. Kemudian benar saudara, ini yang paling tragis di sini. Ini Kristen lagi. Nggak tahu lah Kristen apa nggak, saya lupa lah ya. Pokoknya intinya terakhir dia bilang itu bayi yang temannya itu keguguran dan meninggal. Sedih nggak saudara? Hanya karena percaya yang beda. Ini contoh aja. Ya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pertanyaannya, akhirnya siapa yang masuk? Ya tinggal Kaleb sama Yosua yang masuk saudara. Ya, dia bilang, we will able gitu, able. Ya kita maju, go in, ya menduduki, possess, maju, press on gitu. Kenapa? Karena tinggal terus di dalam percaya. Pasti akan mengalahkannya tuh, pakai kata pasti tuh. Sama-sama katakan pasti. Ya. Jadi kalau saudara gini. Nah, ini praktis lagi. Gimana Pak Melki? Gimana coba? Udah mau tinggal 2 bulan nih. Tadi Licu juga udah ngomong, tinggal 2 bulan. Ayo gimana caranya Tuhan? Biar Tuhan mau kasih bisnis cepet-cepet juga. Ayo gimana? Utang saya bisa beres misalnya. Saudara nggak perlu tahu how-nya. Kalau saudara dan saya tuh harus tahu how-nya. Gimana itu air jadi anggur dalam tempo sedetik. Gimana itu 5 roti, 2 ikan anak kecil beri makan 12.000 orang. 5.000 Pak? Iya, sama istrinya sama anak-anaknya, anggap aja 12.000 orang. Makan sampai kenyang, sisa 12 bakul. Ayo gimana jelasin ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu apa? Ilmu ekonomi. Gak bisa saudara. Dan kalau Tuhan jelasin juga bikin kita liar, malah liar tuh apa ya? Ya jadi stres dong. Gimana Tuhan? Ya anggur terbaik loh Tuhan. Anggur tanam dari biji jadi pohon, buah tahun pertama, tahun kedua belum bagus loh Tuhan. Tahun ketiga, keempat baru bagus. Belum lagi harus diperes, belum lagi harus difermentasi. Fermentasi 5 tahun belum tentu bagus. Mesti 10 tahun atau berapa tahun. Gimana saudara? 15 tahun tuh baru dapat anggur yang terbaik. Terus dalam tempo singkat Tuhan berikan. Gimana? Jadi jangan tanya gimananya, tapi why-nya. Kita nggak perlu tahu how-nya. Tuhan saya nggak tahu lah. Saya nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Saya nggak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Tapi saya tahu why-nya. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat saya. Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya saya miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Itu yang membuat kita continue kan?
Kenapa? Kenapa lu keluarga lu diberkati? Kenapa? Itu pendeta-pendeta juga. Kemarin juga ada pendeta tuh ke berita ngebunuh orang, ngebunuh tekan sepelayanannya lagi. Ayo gimana? Wah, ya kan? Bisa terjadi kan sama lu? Bisa terjadi? Nggak bisa. Bukan kita sombong, nggak bisa karena by grace. Kenapa kita nggak percaya kayak tadi Kaleb? Tidak. Kan teman-temannya bilang apa? Kita jadi dimakan nih habis. Enggak. Kaleb bilang gini malahan. Ya 31 udah ya. Berapa nih ayatnya? 30 sampai 31. Udah 31, tapi orang pergi bersama berkata kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. 33 juga 32 ya. Memakan dan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kita dengar kabar baik. Saudara menyampaikan kabar baik, good news Injil. Kita dengar dari teman sendiri nih, dari saudara sendiri, pemimpin-pemimpin Israel. 10 gambaran hukum Taurat. Bilangnya apa? Kabar busuk. Kan benar mereka bilang ada raksasa. Iya benar. Tapi mereka nggak memperhitungkan Tuhan. Mereka nggak memperhitungkan why. Kenapa? Kaleb itu bilang kita masuk tetap menduduki. Ya, mereka bilang tuh, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Tuh lihat, jadi kabar busuk tuh apa sih? Kalau saudara bilang, nih masalah nih lebih besar daripada kemampuan kita. Kita mah ditelan habis sama masalah, sama persoalan, sama kemiskinan, sama penyakit. Kata dokter juga gitu. Nah kalau udah begitu tuh kabar busuk saudara ternyata. Tapi kan bener kan? Nah, bolak-balik cuman begitu saudara. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Mereka nggak lihat Yesus lebih tinggi gitu aja. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, berasal dari orang-orang raksasa. Raksasa itu perkara, persoalan. Itu yang mereka lihat. Kemudian lihat diri sendiri kan tuh terbukti. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Terus tambah-tambahin. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudara tahu nggak yang kata-kata kalimat terakhir ini salah besar? Taunya dari mana Pak Melki? 45 tahun kemudian ketika Yosua dan Kaleb masuk, dua pengintai ya masuk. Sekarang memang disuruh Tuhan kalau dua pengintai karena mau menolong Rahab kan, pelacur itu kan. Pelacur Rahab bersaksi kok. Lu kemana aja lu? Kita udah nungguin nih 40 tahun yang lalu. Kita semua udah gemeter ini. Dia saksi tuh orang Kanaan semuanya udah gemeter karena dengar orang Israel mau masuk. Karena dengar Allahnya Israel itu membelah Laut Merah. Saudara, ini kan tragis. Iblis lebih tahu Tuhan daripada orang Kristen tahu Tuhan yang mati buat dia. Terlalu keras ya ngomong gini ya? Enggak saudara. Supaya kita bangun. Orang berulang nih masalah kayak gini. Lanjut. Jadi perspektifnya udah seperti itu ya. Mereka melihat yang alamiah ya. Terus pakai drama lagi. Dramanya kita bacain dari dramanya nih ya. Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Lalu segenap ayat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kemudian nangis-nangis. Ngegerung-gerung. Kenapa Tuhan bawa? Nah, bersungut-sungut kan? Semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kenapa Tuhan kasih kita makan mana? Kenapa tetap dikasih air? Mestinya dibunuh aja, matiin aja. Lama-lama kurang ajar kan sebenarnya. Menurut saya sebenarnya kalau saudara sadar, apa yang khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran di gereja-gereja yang nggak mau terima kasih karunia, itu kan lama-lama kurang ajar. Siapa bilang keselamatan itu pasti? Tuhan Yesus juga menghukum. Tuhan Yesus juga kamu bisa hilang keselamatan.
Menurut saya itu lama-lama kurang ajar. Kurang ajarnya gimana Pak Melki? Orang itu darah anak domba yang kekal nilainya, kok dibilang bisa hilang? Tuhan tuh yang izinin tuh kasih penyakit, kasih kecelakaan. Ya ngomongnya sih nggak begitu, nggak kasar gitu. Ngomongnya mungkin dibalut macam-macam lah ya. Ya Tuhan lebih sayang anaknya kecelakaan, itu Tuhan tuh. Tuhan di belakang semua bencana, semua kecelakaan, semua wabah, semua kerusakan rumah tangga. Kita lebih senang gitu tuh. Gimana tuh polisi tembak polisi? Kan gitu kan. Itu Tuhan, itu Tuhan. Salah percaya, saudara. Itu udah jelas nih ceritanya, kan salah percaya. Ya, 3. Pakai gini lagi, nambahin. Kan mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Itu kan benar. Nyalain Musa, nyalain Harun, pemimpin. Lama-lama Tuhan juga kena. Ya, supaya kami tewas oleh mata pedang. Tuh ya, tadi ditelan, sekarang tewas. Ya, istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah kami lebih baik pulang ke Mesir? Kurang ajar kan, bener kan? Sebenarnya bukan kurang ajar. Sedang saudara ya. Lupa saudara. Mereka lupa 10 tulah bagaimana mereka di Gosen dilindungi. Mereka lupa Laut Merah terbuka. Mereka lupa tiap hari makan mana Tuhan sediain. Mau daging dikasih daging. Tuhan gak pernah menghukum mereka selama perjalanan itu. Mereka lupa udah. Gak continue. Itu contohnya saudara. Minta pulang lagi. Lebih baik jadi budak gitu daripada masuk dan menduduki negeri menyembah Tuhan gitu, worship kan. Kan kurang ajar kan? Nah, Tuhan ingatin kita, emang harus diingetin, termasuk saya juga. Ayo continue, percaya, pegang teguh aja, kenapa sih? Kanaan, amin Tuhan. Apa susahnya? Emang gak mau gitu? Hei, Injil kemakmuran tuh. Berkat melulu. Terus maunya apa? Tuhan kasih kutuk gitu. Nggak ada stoknya kutuk. Ada. Ya dikadalin iblis lah yang dia yang kutuk. Karena saudara bilang yang ada. Saudara di sini nggak ya? Ayolah orang Kristen. Please. Ya, nih contoh Kaleb. Sekali lagi Kaleb bilangnya, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Greget udah tuh, udah ngoyakin pakaian. Lu gimana sih? Dan berkata kepada segenap orang Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah exceeding good land. Luar biasa baiknya, exceeding good land. Good land aja udah bagus ya. Ini exceed. Luar biasa baiknya, sama-sama katakan. Ya. Pakai bahasa Indonesia diterjemahnya jika lagi. Sebenarnya Tuhan berkenan terhadap kita. Kan Tuhan menyertai kita. Tuhan itu delight kepada kita. Bukan karena kita baik, karena Tuhan baik. Maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Pasti nggak? Pasti lagi kalau diulang. Dan akan memberikannya kepada kita. Kita diwariskan, bukan kita yang berperang, diwariskan. Urusan raksasa, urusan Tuhan. Belakangan kan saudara juga dan saya tahu sekarang ya, bahwa Tuhan pakai tawon itu, hornet itu untuk ngusir tuh raksasa. Madunya buat umat Tuhan, hornetnya, tawonnya buat raksasa. Kejar sampai masuk laut semua, atau disengat atau diantuk tawon itu, mati dia. Nggak tahu kenapa nggak antuk orang Israel? Ya karena tentara Tuhan. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, diulang lagi. Baik nggak? Exceed good land. Sama-sama saya katakan, raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Jauh lebih kuat. Amin. Ya, makanya jangan bilang Tuhan menghukum. Saudara, kalau kita teruskan ya, akhirnya Tuhan cuma bilang gini, ya lu ngomong gitu ya terjadi deh. 40 hari kan, keliling-keliling mengintai kan. Ya 40 hari jadi 40 tahun. Ya udah keliling-keliling, mati semua tuh. Kecuali yang umur 20 tahun ke bawah. Generasi yang baru. Dan Yosua dan Kaleb. Ya tapi kan Kaleb
akhirnya jadi tua kan, nggak bisa menikmati. Penuaanmu stop. Umur 40 Kaleb tetap sama umur 85. Sakingan tuh. Makanya kan kita belajar, saudara. Kalau saudara percaya benar, Tuhan jagain kita. Tuhan pelihara kita. Tuhan berkepentingan supaya saudara dan saya menerima terobosan itu. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan kanan ini. Ayat 9 ayat terakhir ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, ya. Dan janganlah takut tuh ya. Cuman janganlah takut kepada bangsa negeri itu, kepada persoalan, kepada masalah-masalah. Sebab mereka akan kita telan habis. Ya, ini kalimat yang terkenal. They are bread for us. Ya, jadi kalau lihat masalah muncul ke depan, nyata, kelihatan. Ya, lihat rotinya. Masalah apa, Pak? Masalah keuangan nih, masalah utang. Rotinya apa? Tadi kita udah baca. Yesus kaya rela menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Gimana caranya? Caranya tuh urusan Tuhan. Urusan raksasa, urusan Tuhan. Saya tahu why-nya. Kenapa why-nya? Tuhan itu kaya, rela menjadi miskin, supaya saya miskin menjadi kaya karena kemiskinan. Itu yang saya tahu. Dan saya percaya. Saya tetap percaya. Saya continue percaya. Ya, yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kalau saudara takut sama masalah, sama persoalan, sama aja nggak percaya gitu, salah percaya, ya salah percaya. Oh, mereka makan kita, kita belalang, mereka lihat kita belalang, nah gitu aja kan. Kayak bilangan 14:24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Ya, Kaleb diberkati dan keturunannya. Saudara mau? Ya, saya mau. Ya, kita aminkan. Ya, keturunan kita, bahkan anak-anak dan anak kita, itu janji keluarga yang luar biasa. Jangan pernah mau ditipu sama iblis. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau hidup ya dengan tidak takut, ya, berkemenangan, memiliki Kanaan. Saudara, ya, saudara nggak tahu harus berbuat apa. Saudara berbuat cuma satu, ya, percaya. Saudara dengar, kemudian terima, percaya, continue percaya bahwa Yesus, ya, adalah mengasihi saudara, ya. Tuhan mengasihi saudara melalui Yesus. Ikuti saya berdoa untuk terima Yesus, maksud saya, ya. Ikuti ya, ikuti. Sekarang mulai, ya. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Bapak mengasihi saya. Saya mewarisi Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Ya, saudara diberkati malam hari ini. Ya, saya sangat diberkati. Jadi jangan, maksudnya bukan jangan ya, jangan apa, jangan berhenti gitu loh. Continue aja, continue terus ya. Karena Tuhan juga continue mengasihi kita, everlasting love, kekal, continue terus. Ya, kita tinggal terima terus, ya, punya opini yang baik terus sama Tuhan. Dan apa yang udah diajarkan, jangan dilupain, saudara. Jangan baru diserang dikit, udah goyang. Gak bisa loh, kita sehat terus. Orang ngomong gitu. Terus yang ngomong, mungkin pendeta pangkat berapa gitu. Oh ya, kata dia itu, kata Pak Melki apaan tuh. Terus gak percaya, bukan kata saya, saudara. Tanya sama Roh Kudus mendingan, ya kan? Nah, kayak gini, sudah dibasuh air jernih, kita diseka, ya, kita dibuat segar. Kita tiap minggu, ya, kita terima apa yang Tuhan supply.
Sehingga kita joy, sukacita sepanjang minggu, sampai ketemu minggu lagi. Luar biasa ya. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap berkat. Dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara memperingati apa? Memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar apa Pak? Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui, mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Kristus diremukkan, hancur-hancuran tuh di kayu salib, sebelum disalib ya hancur, lebur. Ya, supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa-dosa dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk, habis tuh, tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit kita, menanggung penyakit kita. Oleh bilurnya, kita telah sembuh. Terima aja. Aminkan. Termanifestasi, sudah terima. Ya, dibakar, digantung di kayu salib seperti film di belakang. Menyerap semua murka, kutuk, penyakit, dosa, semua diserap habis sama Tuhan. Ya, sehingga kita bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya. Dan berkata, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang. Tuhan Yesus layak terima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, seperti pohon yang di Tuhan tanam, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, evergreen. Apa yang diperbuat, prosper, berhasil, beruntung, good sukses. Ya, kita makan, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos, dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi itu, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum yang terbaik, diolesi butter, dan madu dari gunung batu. Luar biasa, amin. Sebagai kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita, daging Kristus, tulang Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa, kata Tuhan. Ya, segala dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, kita teguh berdiri. Prinsip yang sangat luar biasa ini. Injil yang diberitakan Paulus, diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Tuhan lupa semua dosa dan kesalahan kita. Tidak diinput, sehingga tidak ada lagi mengharapkan penghukuman, tuduhan, dakwaan, nggak ada. Ya, dan kita dibawa air terjun darah Yesus, continue berkelanjutan. Kita mewarisi Kanaan tadi ya, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham. Shalom Kristus, damai di pikiran, kemakmuran, kesehatan. Yang mewarisi panen besar dari hujan akhir, latter rain, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos, rohani in heavenly places. Semua supply, backup surga bagi kita. Continue berkelanjutan ya, golden oil dari golden pipe. Setiap area, setiap dimensi, setiap aspek kehidupan kita. Semua ya, mewarisi berkat-berkat karisma, karunia-karunia roh. Ya, Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ucap syukur saudara. Ya, kita continue, tidak mau bergeser, berdiri teguh. Ya, memang kita nggak perlu tahu how-nya. Tuhan nggak mau kita stres, tapi kita tahu why-nya.